peran yang terbentuk oleh masyarakat serta perilaku yang tertanam dalam proses asosialisasi yang berhubungan dengan jenis kelamin perempuan dan laki-laki. Ada perbedaan secara biologis antara perempuan dan laki-laki, namun kebudayaan menafsirkan perbedaan biologis ini menjadi seperangkat kegiatan sosial tentang kepantasan dalam berperilaku dan pada dirinya hak, sumber daya, dan kekuasaan. Kendati tuntutan ini bervariasi di setiap masyarakat, tetapi terdapat beberapa kehidupan yang mencolok. Misalnya, hampir semua kelompok masyarakat menyerahkan tanggung jawab merawat anak pada perempuan, sedangkan tugas kemiliteran diberikan pada laki-laki. Sebagaimana halnya ras, etnik, dan kelas, gender adalah sebuah kategori sosial yang sangat menentukan dalam hidup seseorang dan partisipasinya dalam masyarakat dan ekonomi. Tidak semua masyarakat mengalami diskriminasi berdasarkan ras dan etnis, namun semua masyarakat mengalami diskriminasi berdasarkan gender dalam bentuk kesenjangan dan perbedaan dalam tingkatan yang berbeda-beda. Seringkali dibutuhkan waktu yang cukup lama untuk mengubah ketidakadilan ini. Suasana ketidakadilan ini terkadang bisa berubah secara drastis karena kebijakan dan perubahan sosial ekonomi. Pengertian kesetaraan gender menuju kepada suatu keadaan yang setara antara laki-laki dan perempuan dalam penentuan hak dan kewajiban. Diskriminasi berdasarkan gender masih terjadi pada seluruh aspek kehidupan. Ini adalah salah satu fakta meskipun ada kemajuan yang cukup pesat dalam kesetaraan gender dewasa ini. Sifat dan tingkat diskriminasi sangat bervariasi dan berbagai negara atau wilayah. Tidak ada satu wilayah pun di negara dunia ketiga ini di mana perempuan telah menikmati kesetaraan dalam hak dan hukum sosial dan ekonomi. Kesenjangan gender dalam kesempatan dan kendali atas sumber daya ekonomi, kekuasaan, dan partisipasi politik terjadi di mana-mana. Perempuan dan anak perempuan menanggung beban paling berat akibat ketidaksetaraan yang terjadi. Namun pada dasarnya ketidaksetaraan itu merugikan semua orang. Oleh sebab itu, kesetaraan gender merupakan persoalan pokok suatu tujuan pembangunan yang memiliki nilai tersendiri. Kesetaraan gender akan memperkuat kemampuan negara untuk berkembang, mengurangi kemiskinan, dan memerintahkan secara efektif. Dengan demikian, mempromosikan kesetaraan gender adalah bagian utama dari strategi pembangunan dalam rangka untuk memberdayakan masyarakat perempuan dan laki-laki untuk mengentaskan diri dari kemiskinan dan meningkatkan taraf hidup mereka. Pembangunan ekonomi membuka banyak jalan untuk meningkatkan kesetaraan gender dalam sistem jangka panjang. Agenda tujuan pembangunan berkelanjutan memiliki makna yang penting karena setelah diadopsi maka akan dijadikan acuan secara global dan nasional, sehingga agenda pembangunan menjadi lebih fokus. Setiap bukti dan tujuan tersebut menjunjung tinggi hak asasi manusia atau HAM dan untuk mencapai kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan baik tua maupun muda.